Hai, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan dinamika rotasi. Di sini ada suatu soal tentang tangga dengan panjang 5 meter memiliki berat 100 Newton disandarkan pada dinding yang licin, seperti pada gambar nanti kita bisa lihat, di mana ada koefisien gesek antara lantai dengan tangga itu adalah 0,5. Kemudian seseorang yang berusaha memanjat yang beratnya itu 500 Newton di atas tangga itu tentunya. Nah, karena pada keadaan tertentu, jarak yang terjauh sebelum tangga tepat akan tergelincir itu yang akan kita cari. Jadi kemungkinan tangga yang dipanjat oleh seseorang akan terjatuh. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada suatu sistem, ada dinding, ada, lantai, kemudian disandarkan sebuah tangga dan seseorang akan memanjat tangganya di sini panjangnya adalah 5 meter dengan kemiringan 37. Nah, kalau kita buat gambar gaya yang bekerja di sini, atau sebelumnya kita akan melihat titik-titiknya dulu ya, kita tetapkan titiknya. Di sini pada dinding dan ujung tangga di bagian atas itu kita beri lambang atau tanda A, kemudian di bagian bawah ini kita titikkan atau diberi titik B. Kemudian kita lengkapi arah-arah gayanya yang bekerja pada sistem ini. Pada titik A, itu ada arah gaya ke kanan. Kemudian pada titik B ada arah gaya ke atas. Nah, yang arah gaya ke kanan tadi itu adalah NA. N itu apa? Gaya normal yang terjadi pada A. Ingat ya, gaya normal itu terjadi pada suatu benda yang menempel pada suatu permukaan. Jadi, sebuah benda yang menempel pada sebuah permukaan, dia pasti punya gaya normal, yang arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan itu sendiri. Nah, karena dindingnya di sini vertikal, ya, vertikal, maka gaya normalnya adalah horizontal, tegak lurus dengan dindingnya. Kemudian untuk NB-nya, nah sama prinsipnya itu tegak lurus dengan permukaan pada titik B, maka arahnya NB-nya adalah ke atas. Nah, setelah itu ada gaya berat yang terjadi pada tangga itu sendiri. Nah, gaya berat pasti arahnya selalu menuju pusat bumi ya. Nah, ingat pusat massa suatu benda, suatu luasan yang bentuknya itu beraturan pasti terletak di tengah-tengah, maka kita ambil di titik tengah-tengah ya. Kalau tangganya di sini panjang 5 meter, maka di tengah-tengahnya adalah 2,5 meter dari titik B atau dari titik A, tepat di tengah-tengah ya, perhatikan ya. Kemudian orang sendiri dia punya massa atau punya gaya berat ya, arahnya juga selalu menuju pusat bumi, maka ini kita lambangkan WO tadi yang tangga itu W batang lah istilahnya ya. Nah, selain itu apalagi, karena di sini di bagian bawah atau dasar itu tangga dengan lantai itu mempunyai gaya gesek. Ingat, arah gaya gesek adalah berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Nah, tangganya ini nanti kalau tergelincir arahnya ke mana teman-teman? Tergelincir pasti ke kanan, ya kan? Nah, maka arah gaya geseknya itu pasti arahnya berlawanan dengan arah kecenderungan tangga itu bergerak. Nah, maka ini lambangnya FK. Nah, dalam dinamika rotasi atau keseimbangan benda tegar, ini harus diingat kembali. Syaratnya yang pertama sigma Fx sama dengan 0 ya. Yang kedua sigma Fy sama dengan 0. Dan yang ketiga syaratnya adalah sigma tau sama dengan 0. Nah, ini yang perlu harus kalian perhatikan syarat yang terjadi pada keseimbangan benda tegar. Nah, melihat dari tiga syarat itu, kita masukkan atau kita mulai dari syarat yang pertama ya, dari sigma Fx sama dengan sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat dulu yang syarat kedua. Sigma Fy sama dengan 0, maka kita lihat pada sumbu Y ya, teman-teman. Tetapkan arah ke atas itu yang positif dan sebaliknya yang ke bawah berarti negatif. Nah, kita lihat sumbu Y, berarti arah gaya yang arahnya ke atas atau ke bawah atau yang vertikal.
Nah, kita lihat yang ke atas di sini adalah NB, maka ini saya tuliskan NB. Kemudian yang ke bawah itu ada WO dan ada W batang atau WTG di sini ya. Nah, maka ini NB-nya positif ke atas minus WO minus WBTG atau W batang sama dengan 0. Ini syarat yang kedua dulu kita masukkan. Nah, maka kita bisa menyederhanakan NB-nya ini pindahkan ruas ke kanan semua, maka ini WO plus W batang ya. Maka ini W orangnya 500 Newton, kita langsung bisa masukkan. Kemudian W batangnya 100 Newton, maka kita menjumlahkan, ketemunya NB-nya adalah 600 Newton ya. Bisa dipahami ya untuk sumbu Y. Nah, baru kita masuk yang sumbu X ya. Jadi ini dibolak-balik nggak ada masalah. Kita masuk ke sumbu X. Nah, lihat pada sumbu X. Tetapkan arah ke kanan bernilai positif dan sebaliknya yang ke kiri adalah negatif. Nah, kalau sumbu X berarti yang mendatar ya teman-teman ya, yang mendatar. Tahukah mendatar? Oke, yang mendatar itu ada NA dan FK. Yang ke kanan positif NA ya, NA positif. Yang ke kiri FK atau gaya gesek kinetisnya. Maka ini NA minus FK sama dengan 0 ya, dari syaratnya tadi sigma Fx sama dengan 0. Nah, maka NA ini pindahkan ruas menjadi FK. Oke. Nah, setelah itu kita bisa mencari NA. NA sama dengan mu dikalikan N ya. NA sama dengan mu dikalikan N. Kenapa ini sama dengan FK? FK itu kan mu dikali N ya teman-teman ya. Kenapa ini dikalikan NB bukan NA? Ingat ya, FK bermula pada titik B bukan dari titik A ya. Bisa dipahami? Oke, jadi mu kita masukkan, koefisien gaya geseknya adalah 0,5 dan NB-nya adalah 600. Maka ketemunya NA adalah 300 Newton. Oke, dua syarat sudah kita lewati. Baru kita masuk syarat yang terakhir atau syarat ketiga ya. Sigma tau sama dengan 0. Nah, tentunya harus kita perhatikan dulu. Di mana sih pusat rotasinya atau porosnya di mana? Nah, kita tetapkan sumbu B-nya atau titik B-nya sebagai porosnya. Kenapa? Nanti yang tergelincir ya itu acuannya pada titik B ya. Maka titik B kita anggap sebagai poros. Maka di sini karena B-nya sebagai poros, sigma tau B-nya sama dengan 0 ya. Sebagai poros sigma tau B-nya sama dengan 0 pada titik B. Nah, karena pada torsi itu selain gaya harus ada lengan. Nah, maka kita lihat dulu lengannya masing-masing itu yang mana. Nah, di sini ada L1, ada L2, ada L3. Nah, kita perhatikan di gambarnya. Kita buat perpanjangan dari NA dan juga dari titik B. Nah, yang disebut dengan lengan 1, lengan 2 itu yang mana? Nah, inilah yang disebut dengan lengan satunya. Ya, lengan 1 itu yang nanti ada kaitannya dengan NA atau gaya dari gaya normal A ya. Nah, lengan 2 yang mana? Lengan 2 itu kita lihat. Nah, ini lengan 2, kemudian di sini adalah lengan 3. Oke, kita perhatikan satu-satu. Untuk lengan 1 itu sama dengan AB sin theta. Kenapa? Ya, ini kan di kita anggap sebagai sisi depan. Sisi miringnya 5, sudutnya 37 di sini ya. Ini sifat dari matematika. Berseberangan, sudutnya sama. Di sini 37, sini juga sama 37. Maka ini sisi depannya. Maka langsung kita bisa menuliskan AB ya, panjang tangga AB sin theta atau sin 37. Oke, bisa dipahami. Kemudian yang L2. Nah, L2 ingat tadi pusat massa ada di tengah-tengah ya. Maka kita peroleh ini panjangnya di sini dari titik B ke sini kita gunakan rumus cos. Kenapa? Karena ini adalah sisi sampingnya. Sisi miringnya berapa? Sisi miringnya adalah setengah dari AB. Pusat massanya di tengah-tengah, maka ini setengah AB cos theta ya. Perlu diperhatikan ya. Jadi kita ambil setengahnya di tengah-tengah batang AB ya. Ingat karena kenapa pakai cos? Karena di sini adalah sisi sampingnya ya, sisi sampingnya. Itu untuk L2. Kemudian untuk L3, untuk L3 itu di sini ya. Ini L3. Nah, L3 itu adalah X sin 37.
Oke, perlu dipahami kenapa saya tuliskan X sin 37. Karena nanti kita nggak tahu posisinya di mana ya, posisinya orangnya ini jatuh di mana atau tergelincir pada saat dia menaiki tangga sejauh berapa meter. Nah, kita misalkan maka di sini X. Loh, kenapa sekarang pakai sin, Pak, 37? Kenapa bukan cos? Oke, nanti orangnya ini dari keadaan vertikal akan jatuh ke bawah ya, jatuh ke bawah. Maka kalau acuannya atau sudut pandangnya itu yang ke atas atau yang vertikal, kita menggunakan sin ya, karena nanti, eee, orang ini akan jatuh ke bawah ya, jatuh ke bawah. Jadi acuannya adalah sorry, garis vertikalnya. Jadi yang kita anggap sebagai sisi depannya, maka ini X sin 37. Oke, itu untuk L1, L2, dan L3 yang harus perlu dipahami. Nah, kalau sudah ketemu L1, L2, dan L3, itu akan mudah sekali. Kita masukkan sekarang yang sigma tau B sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat di sini ada NA, W batang, W0. Kenapa yang NB-nya nggak dimasukkan, Pak? Oke, NB itu kan berawal dari titik B, dari porosnya. Nah, kalau dari poros atau bermula dari sumbu rotasi, dia nggak punya lengan dong otomatis. Lengannya 0. Oke. Maka kita lihat untuk NA. NA ini kalau kita putar ya, kita putar, arahnya adalah searah jarum jam. Maka ini minus minus NA dikalikan dengan L1-nya ini ya, lengan pertama. Oke. Kemudian batangnya. Nah, batang ini porosnya atau sumbunya di titik B. Kalau kita putar, arahnya kemana? Nah, sana ya. Berlawanan arah jarum jam. Maka ini tandanya plus. Oke, ini W batang dikalikan dengan L2. L2 adalah lengan dari W batang terhadap sumbu porosnya. Terus kemudian yang orangnya. Nah, orangnya nanti berjalan sejauh berapa meter menapaki tangga ini kita belum tahu. Maka W orang dikalikan dengan X dikali dengan sin 37. Oke, dari situ secara bisa dipahami, maka kita tinggal masukkan angka-angkanya ya, teman-teman ya. NA, NA tadi kita masukkan atau kita sudah cari sebelumnya 300, kemudian L1 5 dikali 0,6 asalnya dari 5 AB sin 37 ya. Ini AB-nya 5, maka ini 5 sin 37 kita bulatkan 0,6. W batangnya itu 100, kemudian di sini setengah AB ya. Setengah AB ya, maka ini 2,5 dikalikan cos 37 ini 0,8. Kemudian ditambah 500 itu adalah orang itu sendiri beratnya dikalikan 0,6 ya, 0,6 ya, sejauh berapa meter nanti dia menapaki tangga itu yang kita akan cari tergelincirnya. Oke, setelah itu kita hitung ketemunya 900 ditambah minus ya, ini minus 900 ditambah 200 ditambah 300x sama dengan 0. Nah, maka kita bisa menyelesaikan 300x sama dengan 700. Ya, maka x-nya bisa kita cari ya. X-nya adalah 700 per 300 atau kalau dalam desimal adalah 2,33 meter. Nah, pada saat orang ini sudah berjalan setinggi atau sejauh 2,33 tangganya akan tergelincir atau orangnya akan jatuh ke lantai ya. Itulah penjelasan dari soal tentang permasalahan orang yang menaiki tangga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.